Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu kembali di dalam kegiatan persekutuan doa anggota keluarga Allah. Saat ini kita masih dalam suasana masa prapaskah, namun kita akan semakin memperkuat keyakinan akan pertolongan, kasih penyertaan Tuhan, hingga Tuhan menanggung kesengsaraan dan menyatakan setiap sabdanya kepada kita. Mari kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa anggota keluarga Allah saat ini dengan terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema dan judul perenungan sabda hari ini tidak seperti biasa yang menggunakan berbagai istilah, ungkapan, nasihat, pitutur luhur Jawa. Namun saat ini kita menggunakan tema dan judul andai benih itu tidak mau bertumbuh. Sekali lagi, andai benih itu tidak mau bertumbuh, itu yang menjadi judul dan tema perenungan sabda hari ini. Anggota keluarga Allah, saya pernah pergi ke salah satu toko pertanian untuk membeli beberapa jenis bebijian benih sayuran. Yang saya ingat pada waktu itu yang saya beli adalah biji kangkung, sawi, dan bayam. Setibanya di rumah karena pengen mengetahui perbedaan masing-masing jenis biji sayuran, maka saya membuka kemasan kedap udara dari setiap jenis yang ada. Rencananya biji-bijian tersebut akan ditanam dengan cara hidroponik sederhana yang hanya menggunakan bekas botol minuman. Namun karena kesulitan mencari waktu dan kesempatan untuk menyiapkan media tanam, maka rencana menanam tersebut sempat tertunda dalam waktu yang agak lama. Setelah mendapatkan kesempatan, sekalipun hanya bisa menyiapkan beberapa media tanam,
dengan hidroponik yang menggunakan bekas botol minuman, dicobalah menempatkan ketiga jenis biji sayuran tersebut. Tanpa selang waktu lama, biji-bijian di media tanam itu pun kemudian tumbuh. Pertumbuhan itu berawal dari munculnya tanaman kecil. Saat saya mencoba mencari istilah yang ada, muncul plantula. Namun pada sisi yang lain, sisa biji-bijian yang masih terdapat di dalam plastik tetap berbentuk biji. Bahkan saat biji-bijian yang berada di media tanam tumbuh membentuk akar, batang, dan daun hingga bertumbuh membesar, sisa biji-bijian yang masih berada dalam plastik tetap masih berbentuk biji. Akhirnya memang kami, saya dan istri, tidak bisa memanen sayuran yang ditanam karena keburu dihabisin ayam dan mentok. Anggota keluarga Allah dari uji coba penanaman biji dengan hidroponik sederhana tersebut, saya belajar proses benih yang bertumbuh. Saat biji masih di dalam plastik, maka tidak mengalami perubahan dan pertumbuhan sama sekali. Bahkan pada beberapa waktu berikutnya, ketika kemasan kedap udara sudah terbuka agak lama, ada biji yang kemudian mengering dan lapuk. Namun untuk biji yang ditanam kemudian mengalami perubahan dan pertumbuhan. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah mengajarkan perihal kerajaan Allah atau kerajaan surga dengan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Lewat bacaan Injil hari ini kita bisa menemukan pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus tersebut. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, mendengarkan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21 memberikan kesaksian yang demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian kesaksian Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21.
Anggota keluarga Allah, perkenankan terlebih dahulu mengulang pernyataan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang pertama. Pada ayat 19, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Berdasarkan pengalaman dari membeli benih berupa biji-bijian hingga kesempatan menanam dan mengamati perkembangan tanaman seperti di depan tadi, saya menangkap bahwa yang dikehendaki Tuhan Yesus bukan hanya sekedar biji sesawi. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebun. Biji-bijian yang saya beli di toko pertanian dibungkus dengan kemasan kedap udara. Selama berada di dalam kemasan yang kedap udara itu, biji tersebut akan tetap berupa biji. Demikian juga setelah saya buka dan saya hanya menempatkannya di plastik yang tidak kedap udara, biji-bijian tersebut tetap berupa biji, bahkan ada yang di kemudian hari menjadi lapuk. Tetapi biji yang saya ambil dan saya tabur di media tanam kemudian berubah bentuk dan mengalami perkembangan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, bahwa biji sesawi itu diambil dan ditaburkan di kebun. Jadi menurut saya yang dikehendaki Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah adalah proses perubahan biji sesawi menjadi tanaman hingga berkembang, bertumbuh, dan pada saatnya memberikan manfaat bagi makhluk lain. Prosesnya dari biji berubah bentuk menjadi plantula atau tanaman kecil, kemudian semakin bertumbuh membentuk akar, batang, dan daunnya. Tentu akar berfungsi untuk memperkuat kehidupan tanaman hingga bisa bertumbuh dan berkembang, selain menyerap bahan makanan yang dibutuhkan guna pertumbuhan dan perkembangan diri tadi. Batang berfungsi sebagai tiang penopang dahan, ranting, dan daun, selain sebagai sarana aliran bahan makanan dari akar menuju daun yang memasaknya. Daun sendiri berfungsi sebagai dapur pemasak, hingga hasilnya bisa digunakan di keseluruhan tubuh tanaman agar semakin kuat, semakin bertumbuh dan berkembang. Anggota keluarga Allah, satu hal yang perlu diperhatikan dan diingat adalah bahwa benih kerajaan Allah itu sebenarnya telah ditaburkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perikop bacaan kita hari ini sebenarnya melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus yang berkarya menyembuhkan dan membebaskan perempuan yang dirasuki dan dikuasai roh jahat selama 18 tahun. Kuasa roh jahat selama 18 tahun itu tentu sudah mengakar dan menimbulkan kerusakan dan ketidakbaikan, baik
bagi si penderita ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Perempuan yang dirasuki roh jahat itu menjadi bungkuk dan tidak dapat berjalan tegak. Itu penjelasan yang ada di perikop bacaan sebelumnya. Dalam hal ini, tentu ada bagian yang sakit pada tubuh perempuan tersebut. Demikian juga ketika ia berjalan dalam keadaan bungkuk, tentu akan membuat orang lain harus turut berhati-hati kalau sedang berpapasan atau hendak mendahului perempuan bungkuk tersebut. Tuhan Yesus telah menaburkan benih kerajaan Allah dengan cara menyembuhkan dan membebaskan perempuan tersebut dari kuasa roh jahat yang merasuki dan menguasainya selama 18 tahun. Anggota keluarga Allah, kita semua tentu memahami dan pasti meyakini juga bahwa kuasa kerajaan Allah itu jauh lebih tinggi dan melampaui segala sesuatu, termasuk kuasa roh jahat dimanapun dan berapapun jumlahnya, termasuk yang merasuki perempuan dan menguasai perempuan tadi selama 18 tahun. Sekalipun dalam kisah perikop sebelum bacaan kita menyaksikan proses penyembuhan dan pembebasan dari kuasa roh jahat itu, ada kepala rumah ibadat yang gusar dan kemudian menyalahkan Tuhan Yesus karena melakukan penyembuhan dan pembebasan dari kuasa roh jahat tadi pada hari Sabat. Anggota keluarga Allah terlepas dari kegusaran kepala rumah ibadat Yahudi. Yang pasti perempuan yang sudah dibebaskan dari kuasa roh jahat yang merasukinya selama 18 tahun tadi adalah tanaman hasil taburan benih kerajaan Allah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mau mengalami pertumbuhan dengan cara berakar, berbatang, berdaun semakin kuat atau tidak. Si penulis Injil Lukas tidak memberikan catatan tambahannya. Namun sebaiknya kita tidak perlu mencari-cari catatan itu saja. Ada lebih baik setiap kita kemudian mencari makna dan menerapkan pengajaran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukankah kita ini sebenarnya juga orang-orang yang telah menerima taburan benih kerajaan Allah? Bahkan benih kerajaan Allah yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus dalam diri kita bisa digambarkan sebagai benih pilihan atau benih unggulan. Bukankah Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai benih unggulan yang ditaburkan bagi dunia ketika Allah berkarya menyelamatkan dari kuasa dosa? Kita, saya, ibu, bapak, dan saudara adalah orang-orang yang menerima dan percaya pada karya penebusan Tuhan Yesus itu. Itu berarti kita menerima taburan benih unggulan dari kerajaan Allah. Pergumulannya adalah, maukah kita bertumbuh, berkembang, semakin mengakar, semakin berbatang besar, dan semakin berdaun lebat, semakin kuat sebagai tanaman yang sudah
taburkan dari benih kerajaan Allah tadi. Pertumbuhan itu harus seimbang dari ketiganya, antara akar, batang, dan daun harus seimbang. Kita harus semakin mengakarkan iman, menumbuhkan batang dan memperbanyak daun iman kita pada karya penyelamatan Allah yang sudah kita imani, kita percayai sehingga semakin kuat. Akar iman yang kita miliki harus mencari sumber makanan yang berupa sabda Tuhan ataupun pengalaman hidup yang semakin memampukan kita mendekatkan diri pada Allah saja. Batang iman kita akan nampak kuat, nampak bertumbuh ketika pada suatu saat ada permasalahan hidup yang menerpa dan tidak membuat kita terjatuh atau membuat kita bahkan kehilangan keyakinan akan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Daun iman kita akan semakin lebat dan semakin berfungsi dengan baik ketika selalu memperhatikan dan mencari cahaya kehidupan yang utama. Siapa toh cahaya kehidupan yang utama? Teladan Yesus Kristus sendiri. Untuk itu yakinlah bahwa saat akar, batang, dan daun iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berkembang, kita justru akan semakin disukai oleh pihak lain sebagai tempat perteduhan, tempat yang dianggap aman dan nyaman. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, burung-burung bersarang pada pohon sesawi yang tumbuh tadi. Jangan pernah hiraukan tanggapan dan komentar orang lain di dalam pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, dan daun iman kita. Jangan pernah terpancing akan kegusaran dan kemarahan kepala rumah ibadat. Iman harus bertumbuh, berkembang, berakar, dan batang semakin besar, daun semakin lebat hanya kepada Allah, Sang Sumber Hidup, bukan kepada kepala rumah ibadat atau pemimpin agama yang lain yang berkata ini dan itu. Iman harus ditancapkan semakin kuat tentang kuasa Allah, bukan kata orang ini, kata pemimpin saya ini, kata pendeta saya ini, bukan. Tetapi iman semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan kemudian semakin menghayati kasih Allah di dalam kehidupan. Anggota keluarga Allah. Pada bagian lain Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah bagai ragi yang diadukkan ke dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya. Dalam hal ini kerajaan Allah juga berupa proses perkembangan kehidupan yang semakin baik dan bermanfaat. Anggota keluarga Allah, pada waktu saya masih kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMP, dulu ibu saya membuat tempe, membuat kue donat dan jajanan yang lain untuk dijual. Memang pada waktu itu tugas saya hanya menjajakan dari toko ke toko, dari rumah ke rumah di daerah sekitar kami tinggal. Saya tidak dilibatkan dalam proses pembuatan tempe, donat, dan jajanan lainnya.
Tetapi secara tidak langsung saya mengetahui proses pembuatannya. Secara khusus tentang apa yang dibuat oleh ibu yang menggunakan ragi, baik dalam bentuk tempe ataupun kue donat. Pada waktu itu yang tidak membuat saya habis pikir adalah bagaimana ragi yang hanya sedikit dicampurkan pada kedelai yang begitu banyak dan kemudian bisa menjadi tempe. Bahkan terkadang ketika kehabisan ragi, ibu hanya menggunakan beberapa biji tempe yang sudah dipilih untuk kemudian dicampurkan menjadi pengganti ragi pada kedelai yang sudah direbus. Itu pun bisa menjadi tempe. Pada bagian lain saat membuat kue donat, hanya dengan ragi roti yang sedikit, tidak sebanding dengan tepung yang jauh lebih banyak, bisa membuat adonan mengembang menjadi besar. Anggota keluarga Allah, bukankah sebenarnya ragi kerajaan Allah itu juga sudah dicampurkan di dalam kehidupan kita? Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan hati dan kehidupan kita sudah merasuk di dalam setiap pribadi orang yang percaya pada karya penyelamatan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulannya adalah apakah kita mau berproses bersama ragi kerajaan Allah itu. Jangan lupa prosesnya memang harus diaduk, dicampur sampai rata terlebih dahulu dan kemudian didiamkan beberapa waktu dengan tujuan supaya menjadi khamir. Saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan arti khamir dengan istilah bertumbuhnya jamur hasil ragi yang dicampurkan dan diadukkan ke dalam tepung atau kedelai. Anggota keluarga Allah dalam kehidupan, bukankah kita juga diproses dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang naik turun? Bagaikan kehidupan kita ini diaduk-aduk. Ada hal yang menyenangkan, dan banyak hal juga yang tidak menyenangkan, yang menjadi pergumulan, bahkan mendatangkan kepedihan di hati. Bahkan tidak jarang juga kita kemudian merasa seolah didiamkan sendirian berproses di dalam kehidupan yang sulit tadi. Sekalipun sebenarnya ragi kerajaan Allah tadi tetap bergumul bersama dalam proses tersebut karena ia tetap menempel pada adonan. Anggota keluarga Allah, hanya saja kita perlu berhati-hati pada saat proses. Kehidupan seolah kita merasa didiamkan saja. Pada suatu saat, karena pengen tahu, saya mencoba membuka adonan tepung yang sudah diberi ragi roti untuk membuat kue donat saat didiamkan oleh ibu. Adonan yang ditempatkan pada suatu wadah itu ditutupi dengan kain. Pada waktu itu seingat saya adalah serbet. Ibu yang menutupinya. Karena pada waktu itu menurut saya ibu tidak sedang berada di dekat adonan, maka saya mencoba membukanya. Saya memperhatikan tepung beragi itu sudah mulai mengembang. Namun proses perkembangannya saya tidak mengetahui. Namun saat saya mencoba hendak memegangnya,
Saya dikagetkan dengan teguran ibu yang berkata, "Jangan dipegang." Kemudian saya bertanya, "Kenapa?" Dan pada waktu itu ibu hanya memberikan jawaban, "Nanti tidak bisa mengembang dan tidak bisa digoreng menjadi kue donat yang besar." Anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya yang sudah diberi ragi kerajaan Allah, saat seolah merasa didiamkan, jangan pernah kita menghiraukan omongan-omongan yang muncul. Karena hal tersebut bisa mengganggu proses penghamiran ragi kerajaan Allah di dalam kehidupan iman kita pribadi lepas pribadi. Omongan itu bisa berwujud kelihatannya memberi saran, memberi dukungan, memberi simpati. Seperti saat istri dan saya bergumul setelah selama 5 tahun menikah belum dikasih momongan. Ada orang yang karena merasa berbelas kasihan menyarankan, "Ayo saya hantarkan ke dokter itu. Banyak yang berhasil kok. Kemudian punya anak." Yang lain berkata, "Ayo saya hantarkan pijit ke dukun A, B, ataupun C. Agar bisa mempunyai anak." Banyak kok yang berhasil. Untunglah pada waktu itu istri masih bisa dikuatkan di dalam keyakinan untuk terus berserah kepada Tuhan. Sekalipun pergumulannya memang berat, tidak mudah. Jangan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan yang berasal dari manusia akan proses kekhamiran ragi iman kita. Kita semakin kuat, semakin melekat pada kuasa Allah saja. Namun pada sisi lain, omongan-omongan yang muncul juga bisa berupa nyinyiran, cercaan, hinaan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah terpengaruh dan jangan merasa terganggu oleh omongan-omongan itu. Karena itu merusak proses penghamiran ragi kerajaan Allah di dalam setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Tetap kuatkanlah penyerahan hidup dalam keyakinan akan kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhan di atas segalanya, kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah bertumbuh, berkembang, nyata, dan dirasakan di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Saya hantarkan berdoa, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan yang bersabda hari ini menolong kami, membimbing, mengarahkan hidup kami. Kuasai, layakkan kami untuk menjalani hidup tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Bangsa dan negara kami dengan segala komponen yang ada tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, dosa kesalahan segala komponen bangsa negara ini juga kami mohonkan ampun. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan bersedia, berproses dengan benih yang sudah ditaburkan dari kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus, ataupun ragi yang sudah diadukkan, dicampurkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan iman kita. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kamu semua
harta tak terduga sungguh memberkati yang membuat